hal yang mereka untuk bikin orang menarik di diving, Iya, iya. ya uangnya banyak. Satu. Oke. Serius ya, banyak ya. Halo semua, kembali lagi bersama saya G Karno di Baju Talk Podcast, dan ya kita sedang berada di Commodore and Dive Shop. Ya, new segment that Baju Talk Podcast presented Dive Talk, segmen yang dengan kesadaran penuh saya dan teman-teman mencoba untuk membuat segmen yang berbeda yang bahkan belum pernah dibuat di Baju Talk. Kita coba ngebahas ada apa sih di dunia diving di Labuan Bajo. Dan di episode yang pertama saya sangat amazed dan such an honor bisa menghadirkan Kakak Franz. Ya. Terima kasih Kakak sudah hadir menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya. Siap. Gimana kabarnya? Sangat baik. Oke. Ya. Saya kemarin tuh sebelum saya ngecek profilnya IT di IG, saya kayak penasaran nih kayak Franz mana di dive shop dan sebagainya. Dan ternyata sering lihat di mana-mana kan. Iya, jadi kita mencoba untuk mengambil banyak peran saja. Oke. Jadi supaya bagaimana ya? Ya, supaya hidup ini terasa lebih berwarna saja. Oke, asik. Tapi so far sebelum kita masuk ke topik tentang diving ini, kayak the most yang paling Kakak kerjakan ya, masih yang kesibukan yang paling sering lakukan sih kayak setiap harinya itu. Yang dive ini karena itu pekerjaan. Oke. Yang lainnya hobi saja. Oke, tapi yang paling hobi isi sering juga nyanyi, bermusik. Betul. Itu yang saya sering ada di mana-mana. Ya, kadang-kadang politik sedikit. Oke. Tapi di episode yang saya pikir ini sangat menarik, kita ngebahas tentang dunia diving, dan saya rasa penting sebenarnya ya bagi kami anak muda ngebahas tentang hal ini dan bisa menghadirkan KI langsung di sini. Tapi untuk di dunia pariwisata lah secara umumnya sudah berapa tahun gitu? Saya kalau total keseluruhannya lebih dari 20-an lah. Oke. Untuk yang dive yang tempat kerja saya sekarang sudah 19 tahun. Oke. Ya. 20 tahun berarti sekitar 2005-an ya? Sebelum dari tahun 99. Oh iya. Saya on off saja. On off. Jadi kadang-kadang kerja, kadang-kadang sekolah lagi, kerja lagi, begitu sudah. Iya. Tapi kan finally bisa di posisi sekarang? Iya, sekarang kan. Tapi sebelumnya gimana sih kayak prosesnya kan? Tidak prosesnya. Mungkin ya. Sama lah. Kalau kita mau ke atas ya kita dari bawah dulu. Iya. Jadi melompat saja. Oke, benar. Jadi waktu saja yang apa namanya? Iya. Yang bekerja. Jadi sambil apa namanya? Sambil kita sadar bahwa karena kita sudah umur terus bertambah, jadi kita juga kualitas juga harus bertambah, sehingga nanti suatu saat orang akan bilang sudah layak untuk berada di mana gitu. Pokoknya tidak di bawah lagi tapi pelan-pelan naik ke atas ya. Iya. Berarti dulu tuh, aduh, saya tidak tahu ya kondisi Labuan Bajo. Itu benar-benar dulu di Labuan Bajo pernah keluar daerah mungkin gitu. Pernah, saya pernah untuk karirnya. Ya, pernah kerja di kapal. Iya. Jadi ke arah barat sana, ke arah timur, terus sekolah kuliah juga di Jawa sana. Jadi tahulah, untuk keluar cukup banyak dan beberapa tahun cukup punya pengalaman hal seperti itu. Terus pada akhirnya memutuskan untuk balik ke sini karena saya pikir kita harus tahu perkembangan daerah kita sendiri. Iya. Nothing sampai something. Iya. Oke, berarti tapi selama 19 tahun itu di Labuan Bajo ya, untuk di Labuan Bajo. Saya tuh penasaran kayak apa yang Kakak lihat gitu dulu. Mungkin before Komodo Sail Komodo lalu ya, dan sampai saat ini hari ini tuh berkembang begitu
Pesat. Pesat ya. Apa yang dilihat gitu gapnya? Yang paling kalau berhubungan pariwisata, pertama fasilitas. Oke. Dulu fasilitas yang paling penting itu dunia pariwisata kan komunikasi ya, yang berhubungan dengan marketing. Marketing kita kan rata-rata kita menjual keluar ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang luar, internet kuncinya. Dulu tuh ya tidak ada, terus sekarang ada, sekarang putus, tapi akhirnya itu disuarakan terus. Tiba-tiba pemerintah mungkin mendengar. Itu tahun 2006-2007 lah, seperti itu. Tapi pelan-pelan akhirnya ada IndiHome. Itu soal itunya. Terus fasilitas lainnya seperti bandara. Jadi dulu yang selain pesawat yang pakai runway, sapi yang pakai. Jadi kalau siangnya dipakai sama pesawat, sore dipakai sama yang jogging, terus malamnya dipakai sama sapi. Tapi sekarang tidak ada seperti itu kan. Sudah lihat toh perkembangannya jadi sangat berbeda. Itu kemajuan-kemajuan dan masih banyak sebetulnya. Tapi dulu tuh yang menurut saya tuh kayaknya ini hal yang paling menantang gitu di dunia pariwisata dulunya ya. Ya itu fasilitas sarana dan fasilitas. Tapi sekarang kayaknya sudah mereka sendiri sudah tidak ada lagi ya kayak hambatan gitu untuk pariwisata atau selalu ada hambatan, yang paling tantangan yang paling susah kalau zaman dulu itu ya itu tadi sarana prasarana yang mendukung aktivitas pariwisata. Saya memang kelahiran 2002 jadi kayak di masa-masa itu mungkin kayak belum lahir atau masih kecil dan belum mengerti apa-apa dan sebagainya. Tapi gimana dulu kayak perkembangan dunia dive gitu kan. Sampai saat ini tuh ya akhirnya banyak yang tahu gimana situasi underwater di Taman Nasional Komodo. Dari awal-awalnya itu sih. Akhirnya orang tahu bahwa lomba jadi potensi untuk diving itu oke juga. Kalau konteksnya dengan Komodo, diving di Komodo yang memperkenalkan itu orang Barat. Jadi ya bule-bule lah gitu. Terus jadi kita sendiri tidak tahu potensi di bawah lautnya kita itu seperti apa. Tidak tahu. Cuma akhirnya mereka mengajak orang lokal, salah satunya saya, untuk mencoba. Coba kamu lihat apa yang ada di bawah gitu. Terus caranya bagaimana ke bawah, mereka yang ajarkan. Jadi ya pelan-pelan akhirnya kita merasa bahwa itu dunia di bawah air itu dunia yang sangat berbeda. Dan mungkin tidak banyak yang kita sebagai orang lokal yang tidak tahu sebagus apa. Dan bukan hanya bagus saja, tapi bisa menghasilkan uang. Akhirnya dengan peluang itu ya muncul tempat-tempat usaha yang kayak spesifik untuk diving. Karena sudah semakin banyak yang mengakui bahwa dunia bawah air di Komodo ini bagus. Salah satu yang terbagus di dunia, malah begitu. Jadi itu terus diomongkan, dipromosikan. Akhirnya semakin lama banyak yang datang. Jadi akhirnya jadi sebuah bisnis yang cukup ramai. Dan Kakak Frans sendiri di sini ya as a manager ya untuk di Dive Komodo. I think memang itu berasal dari banyaknya pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang Kakak lalui dari 19 tahun itu cukup banyak. Jadi journey dari hal yang paling istilahnya seluk-beluknya perusahaan itu jatuh bangun dan segala macam sudah tahu. Dan atau kalau ada masalah-masalah itu juga sudah pernah merasakan semua. Terus yang terakhir mungkin karena saya yang paling tua di situ, jadi akhirnya dipilih jadi manajer. Tapi dari dulu emang benar dive master dulu, benar-benar yang on lapangan, on field. Dulu dulu. Tapi saya sebetulnya banyak di kantor, jadi saya gabung-gabung. Kalau misalnya saya bosan di kantor ya sudah turun, atau misalnya kekurangan orang untuk bawa tamunya lebih banyak daripada guide-nya, sudah saya juga ikut turun. Terus kalau sekarang ya, karena sering kedinginan, kena air terus, akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu. Stay di kantor. Tapi dulu tuh
gimana sih kayak proses perkembangan akhirnya muncul dive master yang lokal gitu kan? Kalau di perusahaan saya yakin perusahaan lain juga begitu. Jadi ada semacam misi atau semacam apa ya, kewajiban moral semua perusahaan-perusahaan itu untuk mengangkat orang-orang lokal kita. Yang mengangkatnya lewat jadi dive master itu kalau konteksnya diving. Terus diberitahu kalau diving itu salah satu pekerjaan yang bagus, pilihan pekerjaan yang bagus. Malah lebih bagus dari yang kebanyakan orang pikirkan. Ya. Misalnya, mohon maaf, misalnya PNS mungkin yang pikir yang paling bagus ya. Dari ada pilihan jadi dive master yang menurut saya jauh lebih bagus. Benar. Iya. Oke. Tapi ya finally ya banyak dive master lokal. Dive master lokal tertarik itu dan apa namanya sudah terbukti bahwa betul dari segi penghasilan pekerjaan itu salah satu yang terbaik dan akhirnya semua rata-rata anak-anak yang pernah praktek di diving itu animo untuk apa namanya bekerja jadi dive master di diving itu semakin banyak semakin baik. Begitu. Oke. Kakak as manager sekarang, it's like 7 years more over. Saya kayak penasaran sih, gimana ini perusahaan yang kakak handle itu like eksis sampai sekarang gitu. Oh, bagaimana eksis? Iya. Mau satu kata tuh dua kata? Harusnya banyak sih kayak. Dua kata. Ya? Apa sih yang paling penting? Tahan banting. Dalam arti ini apa? Banyak sebetulnya. Jadi kalau cerita 19 tahun itu banyak, tapi saya hanya bilang itu tahun banting saja. Artinya kita tidak kemana-mana, kita jatuh, kita tidak kemana-mana juga. Kalau misalnya kita ada tantangan seperti itu, bertahan saja terus. Dan apa namanya, ya untung sedikit lebih bagus. Terus apa istilahnya, sustain. Oke. Tidak teknisnya ada banyak, cuma itu kata-kata yang paling pas menurut saya. Sustain dan tahan banting itu yang kata-kata yang lain untuk menggambarkan bagaimana cara untuk bertahan. Terus juga pengen tahu juga sih kayak hal-hal yang kakak kayak pegang dari dulu gitu, yang menjadi kayak panduan apapun ini yang tetap saya pegang gitu. I think akhirnya stay di Dive Komodo. Atau ya being as a manager sekarang gitu sih. Karena saya orang apa ya? Kadang-kadang saya merasa tidak keluar dari zona nyaman. Ya kan? Cuma saya pikir loyalitas itu punya harga tersendiri. Dan saya mau menunjukkan itu saja. Jadi kita itu tadi ketika kita low perusahaan atau usaha kita lagi low kita tidak kemana-mana di situ juga gitu. Jadi akhirnya kita merasa bahwa dalam keadaan apapun kita ada di situ. Selain sebagai staff juga kita merasa bekerja di satu perusahaan dengan online, kita merasa sebagai satu keluarga saja. Dan rata-rata teman-teman saya yang di kantor mungkin paling sedikit 5 tahun. Ada banyak yang 15 tahun. Gitu. Jadi lama sekali ya. We build a company as a family. Itu saja yang membuat saya tahan. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal kayak apa ya, situasi yang terjadi gitu, hal-hal yang kayaknya siapapun yang datang ke tempat kita, main dive atau Labuan Bajo itu satu dua hal yang paling penting yang dari kakak atau dari perusahaan atau dari kita yang menyediakan jasa gitu buat wisatawan. Maksudnya something yang selalu jadi andalan.
Karena ini bisnis jual jasa, jadi terpaksa kita harus being nice saja. Oke. Being nice itu maksudnya ramah, senyum, bertutur kata yang baik. Nah, itu jadi promosi yang paling bagus sebagai pelayan jasa. Gitu. Jadi kita usahakan untuk tidak mengecewakan orang yang datang mencari jasa ke kita. Saya kira itu sudah kata kuncinya. Oke. Ya, kita orang Manggarai ini harusnya sudah oke lah di situ ya. Kita rata-rata oke. Dari semua testimoni dari tamu-tamu bahwa kita tuh cukup sopan, cukup jujur, cukup friendly, gitu. Karena kita ya, tanpa hal-hal yang lucu kita ketawa saja, ketawa juga toh, apalagi yang lucu. Artinya itu gambaran kita yang orang yang selalu senang. Oke. Jadi tamu rupanya kalau kita melihat, wah kayaknya mereka ini bahagia-bahagia karena mereka ketawa-ketawa saja. Ya, begitu. Kira-kira itulah. Iya, kalau teknisnya soal marketing dan sebagainya mungkin itu sangat luas kalau kita bahas ya. Karena kita memang tujuannya ngobrol ini ya mengedukasi saya. Amin, saya masih muda dan teman-teman di luar sana kayak punya kesempatan untuk berkarir di dunia pariwisata, di dunia diving. Kayaknya mungkin kita bisa kasih suatu insight gitu, how big the chance di dunia diving dan sebegini terbuka dan sebegini banyak potensinya di dunia diving gitu. Kalau berhubungan anak muda dan salah satu tujuan kita sekolah, kita mau apa, masuk aktivitas kita yang menuju menuju orang sukses lah ya. Ya cari pekerjaan lebih baik kan. Dari sebelumnya saya juga bilang bahwa diving itu pekerjaan sangat baik. Itu sangat baik. Cuma memang saya tahu bahwa untuk diving itu memang sangat asing buat kita orang-orang lokal begitu. Iya. Coba saja. Coba ya. Saya yakin rata-rata semua orang-orang kita yang terjun di diving adalah anak-anak gunung. Anak-anak gunung maksudnya tidak pernah ketemu laut sebelumnya. Iya. Laut itu hal-hal yang mereka tidak kenal dari kecil. Iya. Terus lautnya saja, apalagi di dalam lautnya. Jadi tapi adaptasinya kan. Ada semacam kemauan dari teman-teman, khususnya kita orang Manggarai untuk mencoba hal yang baru. Dan ternyata mereka suka, dan ternyata mereka jadikan itu jadi andalan untuk bantu keluarga dan diri sendiri tuh. Terus salah satu juga yang paling penting akhirnya kita itu menghargai bahwa alam itu harus dijaga. Iya. Karena alam itu yang bisa menghidupi kita. Misalnya laut tuh dengan ikan-ikan kan. Iya. Apa masalah di sana? Sampah tuh. Iya. Plastik bisa juga. Pokoknya kotoran lah, bisa minyak. Hal-hal yang bisa mengancam kehidupan ikan-ikan, karang-karang dan seterusnya. Terus kita tuh sangat akhirnya sadar bahwa ya kita ngomong Tuhan sedikit, Tuhan itu memberikan yang paling bagus. Kalau kita tidak jaga, ya, kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, ketika orang yang terjun di diving sudah masuk, apa yang terjadi dalam situ, menghargai itu dan sangat respect. Jadi kalau mau buang puntung-puntung rokok itu di laut sudah pikir-pikir. Iya. Tapi itu kan hal-hal yang pasti selalu itu sampaikan, tegaskan terus ke yang mau diving. Iya. Kami tuh sering tengkar masalah itu saja. Tengkar orang lain yang suka-suka buang-buang itu barang. Iya. Jadi karena mengalami langsung dan kita tahu bahwa kalau misalnya kita tidak berbuat begitu, tidak menjaga lingkungan, ya bisa saja kita tidak akan dapat makan. Iya. Dan khususnya untuk dive master itu ya bisa kehilangan pekerjaan. Benar. Ya. Oke. Saya rasa semua dive
ya diver yang ada lubang baju sudah menyadari itu harusnya sih. Rata-rata saya yakin percaya khususnya orang-orang lokal. Iya. Karena hampir semua orang menyatakan ini piring nasi istilahnya. Jadi kalau kita kasih kotor piring nasi, kita mau makan apa? Makan pakai apa? Iya. Jadi itu rata-rata itu hal yang positif lain yang orang tidak pernah menduga. Jadi kalau terjun di diving, ujung-ujungnya akan ada timbul kesadaran secara otomatis bahwa kita harus menghargai alam. Oke. Iya. Ya. Mungkin itu juga salah satu hal fundamental buat siapapun yang pengen berkarir di dunia dive. Itu hal apa ya, something yang mereka harus pegang gitu ya harusnya sebelum terjun langsung ya. Iya. Kampanye yang paling kencang di dunia kan perubahan iklim kan. Iya. Climate change. Kalau di laut, kalau climate change di laut itu ada banyak gitu. Jadi karena apa? Itu karena perilaku kita saja yang tidak menghargai alam. Oke. Iya. Tapi yang pasti dari perusahaan kakak pasti banyak lah kegiatan-kegiatan untuk mendukung itu. Oh iya, banyak. Selalu mencoba juga, tidak pernah berhenti atau tidak pernah kecewa ketika misalnya kita, woi jangan buang-buang begitu sampah. Orang maki balik sama kita tuh, sombong sok sekali kau gitu tuh. Ada, termasuk misalnya ada ikan-ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap, atau ikan-ikan yang masih kecil itu tidak boleh ditangkap, biarkan mereka lebih besar dulu baru kita tangkap. Atau misalnya kita harus tahu kalau ada jenis-jenis ikan tertentu yang kalau kita tangkap terus, kalau kita makan terus, habis nanti itu ikan. Betul. Jadi ada beberapa program atau banyak, dan ada LSM dari luar juga itu yang penjaga lingkungan juga begitu. Jadi kami juga ikut berpartisipasi begitu. Saya kan semua dive shop juga punya usaha yang sama. Iya. Tapi mungkin kayak kembali ke tadi tuh, saya kayak mungkin kayak bisa terangkan kayak spesifiknya gitu, konkretnya kayak first step gitu. First step buat teman-teman yang pengen mau jadi diver gitu. Hal yang mereka untuk bikin orang menarik di diving? Iya. Ya uangnya banyak. Satu. Oke. Dan kedua, tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal yang kita tidak pernah tahu atau tidak pernah, bukan latar belakang kita. Iya. Terus yang ketiga, ya balik lagi ke alam tadi itu. Oke. Ya. Jadi itu salah satu kita merasakan bagaimana alam itu membantu kita, dan ada kewajiban moral setelah itu kalau kita harus balik menjaga alam. Benar. Oke. Itu ya, I mean good point. Tapi kalau kayak sekarang nih, saya tuh memang tidak terlalu paham tentang dunia dive, dan it's such a good time sebenarnya buat segmen ini belajar tentang dive. Oke, saya gambaran sedikit. Iya, boleh kan? Saya tuh ya biar mungkin masyarakat dimanapun, di sebelah belahan Manggarai manapun sedikit dapat penerangan gitu. Mungkin kalau nonton di TV atau di YouTube apa tentang bagaimana di dalam air, tahu toh, tapi merasakannya kan mungkin belum toh. Saya istilahnya the blessed contemplation is underwater. Maksudnya tempat untuk kita berkontemplasi yang paling bagus di dalam air. Kenapa? Kenapa? Di bawah itu kita merasa bahwa kita itu bersatu dengan ikan, gitu. Terus warna-warni, terus apa lagi? Kita pikir bahwa ikan itu adalah bahan makanan, memang benar bahan makanan. Tapi kita merasakan bahwa ikan itu adalah teman kita. Bagaimana modelnya? Kita berenang tuh di bawah tuh. Tiba-tiba ada muncul ikan lewat gitu, nengok begitu. Ya sepertinya dia tersenyum dan mau bersahabat dengan kita. Jadi tidak heran kalau ada beberapa penyelam, mereka tidak mau makan ikan. Ada beberapa yang gitu. Banyak gitu. Tidak mau makan ikan. Terus kita tanya, kenapa tidak mau makan ikan? Mereka bilang,
I cannot eat my friend. Oke. Saya tidak mau makan yang Itu seperti sudah kayak nah, itu level-level orang Iya. yang di bawah air itu. Nah, tapi terus pengalaman kakak dulu di selama dive itu yang paling seru yang tidak terlupakan gitu. tidak terlupakan. Iya ya, kakak selama ya dive atau guide turis gitu. Iya, lihat ikan dengan segala macam bentuk dari ikan yang paling kecil dan yang paling besar. Dulu saya pikir bahwa kuda itu hanya di darat saja. Di laut juga ada kudanya. Terus apa lagi? Pokoknya apa yang di darat sebetulnya ada versi dalam laut itu ada. Bentuknya itu beda-beda itu. Dan apa ya? Akhirnya kita berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Jadi kita dikasih kesempatan untuk lihat itu, menikmati itu dan dapat uang dari situ. Iya. Saya omong uang terus karena memang bagus, Pak. Besar. Jangan salah kira bahwa pekerjaan jadi dive master, guide di diving itu pekerjaan ecek itu pekerjaan bagus. Pekerjaan bagus ya. Iya. Bagus. Oke. Bisa tuh misalnya sekarang nih setelah ini kayak saya kakak Frans saya tuh pengen menjadi mau latih diver. Apa yang kayak saran dari kakak gitu? Fisik harus sehat. Oke. Ya. Persyaratannya kan fisik sehat maksudnya kalau kita berenang jadi kita punya kemampuan untuk itu. Terus mental juga harus sehat. Oke. Mental itu sehat maksudnya kalau lihat hiu tidak takut. Kalau misalnya kita bernapas dalam air itu kan lebih pakai mulut tuh, tidak pakai hidung. Iya. Jadi kita harus tahu itu. Oke. Terus itu yang berhubungan dengan mental. Saya punya teman dulu mau coba diving ya boleh. Oke. Terus saya bilang sampai di bawah tidak boleh pakai hidung karena hidung itu ada ininya, ada maskernya gitu. Jadi kita punya napas itu pakai mulut jadinya. Terus dia lupa di bawah, dia pakai hidung langsung begitu. Mampet hidungnya, panik sudah dia. Nah, itu yang saya bilang tadi mental. Ya, jadi harus sadar begitu. Tapi kayak kalau biasanya steps akhirnya bisa menjadi dive master tuh itu ada step-stepnya. Stepnya itu gimana? Kalau kami nama organisasi agensinya namanya PADI. Itu asosiasi dive paling besar di dunia. Gitu. Jadi kita di bawah itu. Kita start dari namanya open water. Itu yang paling pemula sekali itu. Paling pertama untuk belajar diving itu namanya kursus itu. Jadi sekitar 3 atau 4 hari. Itu diajarkan semua pakai alat, terus dengan beberapa teori-teorinya bagaimana kalau di dalam air gitu, sistem alam di bawah air itu bagaimana, tekanan dan segala macam, banyak hal. Setelah itu naik lagi namanya advance. Jadi itu salah satu level di diving itu advance yang ada keahlian seperti kalau kita dive dengan arus. Bagaimana? Terus kalau kita istilahnya navigasi, kalau kita tidak tahu arah di bawah, karena kita tidak tahu kemana gitu. Ya benar, ya. Ada kompasnya memang betul, cuma ada teknik-teknik tertentu untuk kita tahu kita tadi dari mana kemana, terus kita pulangnya kemana. Nah, jangan sampai kita lost dan kita tidak tahu kita sudah ada di dalam kedalaman. Ya. Ada beberapa jenis lah, itu di level advance itu. Terus di atas itu ada satu keahlian lagi namanya EFR, Emergency First Response. Jadi itu hanya untuk kalau misalnya bagaimana teknik untuk menyelamatkan orang. Kayak misalnya panik atau kayak misalnya dia kena gigit ini ikan, keracunan seperti itu.
atau tiba-tiba pingsan di bawah air bagaimana, atau tiba-tiba jatuh terus patah tulang atau apa, itu apanya emergency. Jadi situasi-situasi emergency itu kita juga punya pengetahuan bagaimana caranya. Di atas itu namanya rescue. Rescue itu lebih deep lagi daripada yang rescue, tapi itu khusus untuk di airnya. Bagaimana cara misalnya ada yang mau tenggelam, terus kita ujung-ujung lompat saja, terus kita ini ternyata kita yang mati juga. Lumayan berisiko juga. Ya, misalnya yang begitu tadi tuh mau tenggelam, tolong, terus kita datang, terus dia mau peluk sama kita, terus kita mati juga, Pak. Nah itu ada pelajarannya. Jadi ada levelnya di diving, harus tahu itu. Setelah itu baru dive master. Di atas dive master ada lagi. Dari instruktur. Instruktur. Di atas instruktur ada lagi nama course director. Begitu, itu yang paling ininya. Jadi ada beberapa jenis level-level dalam diving itu. Untuk kita, lokal kita, yang jadi dive master ada banyak, ratusan. Yang jadi instruktur juga ada. Yang jadi course director itu ada juga. Saya ngomong orang Manggarai maksudnya. Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia banyak. Khusus orang Manggarai yang kita ngomong tadi tidak pernah lihat lah sebelumnya itu, tiba-tiba jadi itu gurunya lagi. I think it's good untuk di Labuan Bajo gitu kan. Akhirnya saya juga baru tahu kayak banyak juga untuk yang Labuan Bajo, yang lokal itu kan. Banyak. Mungkin yang saya lihat cuma kayak bule-bule aja yang dive master di sini. Yang kita lihat di ini. Bagus, akhirnya banyak. Ada satu organisasi namanya P3Com. Itu asosiasi persatuan penyelam profesional Kongo. Jadi isinya di situ penyelam semua, dive master semua, kebanyakan dive master. Terus instruktur juga. Itu khusus untuk lokal semua. Dan itu ratusan orangnya. Sekarang sudah 150 plus lah. Gitu. Berarti sudah kayak berkembang sekali ya kalau dari infrastrukturnya, lalu SDM yang ada gitu. SDM cukup banyak. Jadi kita bisa bersaing dengan bule lah. Begitu. Bersaing dengan bule, pendapatan juga bersaing dengan bule. Gitu. Terus pengetahuan juga akhirnya kita berkembang. Karena kita bertemu banyak orang, berteman banyak orang, kita sharing pengalaman, ilmu pengetahuan juga di situ. Sip. Semoga setelah ini kita latih di kolam dulu. Boleh. Thank you so much, Kak. Sama-sama. Sharing itu sudah hampir 1,5 jam lebih ya. Sharing. Tapi kayaknya banyak sebenarnya kalau kita bicara teknisnya, teknikalnya di lokasi, atau kakak as manager kayaknya bakal berapa jam nih kalau kita sharing terkait itu kan. Mungkin kayak ini terakhir sih, kakak. Mungkin ada satu hal itu pesan buat pertama buat teman-teman anak-anak muda. Mereka harus lihat itu peluang ini begitu besar. Kita dikenal menjuluki diri kita, tempat kita ini pariwisata super premium. Ada super premium, kita juga kadang-kadang. Kebanyakan orang super premium. Jadi ini satu tagline yang bagus menurut saya. Maksud bagusnya kaitan dengan peluang. Gitu. Jadi Labuan Bajo, Komodo itu sudah dikenal di mana-mana. Terus persaingannya juga di mana-mana sekarang. Tapi kita harus berpikir positif bahwa ini peluangnya bagus. Tadi saya sudah bilang bahwa untuk di dive itu salah satu pekerjaan yang sangat bagus. Jadi itu peluang. Lihat dari gajinya besar juga ya kan. Jadi itu salah satu pilihan yang kita bisa pakai. Dan saya sudah kasih tahu tadi itu bagus. Saya sekali lagi ngomong itu. Jadi tidak usah takut. Kalau misalnya lamar di kerja ini gagal atau misalnya gajinya kecil tuh, bisa coba di diving juga. Bisa coba. Selain penghasilan juga
ada juga peluang lain, bisa dapat pacar bule toh. Iya benar. Iya. Saya sih mau ubah keturunan. Iya. Saya tetap mendapatkan pengalaman banyak seperti itu. Ya. Oke deh. Lingkaran pergaulan kita itu, cara berpikir kita kalau di lingkaran itu bisa meluas. Saya melihatnya sangat beda sekali. Kalau kita di lingkaran orang-orang, cara berpikir orang Eropa, cara berpikir orang-orang, kita hanya ini saja mengambilnya itu terus gitu, kita rasa cocok dengan kita, dengan budaya kita pakai. Kalau tidak ya kita tidak pakai tuh. Ini kita tahu, oh begitu ya mereka ya. Kalau hal yang kita tidak tahu sebetulnya kita tidak ada di budaya kita, tapi kita merasa itu bagus dan berguna, ya kita pakai. Iya. Tapi ada banyak yang tidak berguna juga, ya jangan pakai. Iya. Ini wise aja gitu ya. Oke deh. Kayaknya kalau kita lanjut terus ini sampai 2-3 jam. Tapi ator. Tapi thank you. Sama-sama. Sharing. Sebenarnya saya mau sharing banyak sih ya. Boleh. Kita dari sisi ini belum dari sisi lain nih dengan sharing dengan kakak. Boleh. Kakak Ferry ini. Kayaknya kita bikin next episode nih di Budget Talk nanti. Oke. Boleh. Ya. Tapi thank you untuk hadir dan sharing di. Kalau bisa, kalau apa namanya? Kita ngomong sebagai perspektif lokal, sama lokal. Terus ada bule satu misalnya tuh yang juga suka diving. Iya. Bagaimana perspektif mereka? Iya. Mungkin nextnya kita hadirkan, kita undang juga sih. Oke deh. Kayaknya saya rasa sangat-sangat tebal sekali apa yang sudah kita sampaikan, dan saya tidak perlu untuk pertebal lagi. Kayaknya sudah valid ya langsung dari Kakak Frans sendiri, dan mungkin ya, semoga kita bisa bikin next episode lagi bersama Kakak Frans, tentunya di Budget Talk Podcast.